warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Masih kita sama-sama mempelajari salah satu pembahasan yang disebutkan oleh para ulama yang Allah syariatkan terkait dengan muamalah yang begitu sering kita bergelut dengan muamalah tersebut. Muamalah berupa jual beli yang sudah kita sebutkan secara global terkait dengan syarat-syarat sah jual beli. Ada syarat yang kembalinya kepada pelaku akad, ada juga syarat yang kembalinya kepada objek akad, barang yang diperjualbelikan. Barang yang apa? Diperjualbelikan. Yang sudah kita sebutkan syarat yang kembalinya kepada pelaku akad, itu diantaranya an yakunal aqid jaiz tasarruf. Pelaku akadnya merupakan orang yang secara syariat boleh bertindak terhadap harta yang diperjualbelikan tadi. Kemudian syarat yang kedua, dia ketika melakukan akad tersebut itu antaradi. Dibangun di atas apa? Keridhaan. Dia memang ridho ketika mengerjakan akad tersebut. Dan yang berikutnya an yakuna min malikin aw mimman yaqumu maqamahu. Akad tersebut, jual beli yang terjadi tersebut dilakukan oleh pemilik atau paling tidak wakil dari pemiliknya. Wakil dari apa? Wakil dari pemiliknya. Kemudian ada pula syarat yang kembalinya kepada objek barang yang diperjualbelikan. Sudah disebutkan di antara objek barang yang boleh diperjualbelikan atau yang apa? Syarat yang kembalinya kepada objek barang yang diperjualbelikan, barang tersebut memang secara syariat boleh untuk diperjualbelikan. Karena ada barang-barang yang memang apa? Tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang berikutnya an yakunal mabi maqduran ala taslimihi. Barang yang diperjualbelikan memang bisa diserah terimakan. Dan juga an yakuna ma'luman indal muta'aqidain. Barang yang diperjualbelikan tersebut memang maklum, diketahui oleh kedua belah pihak pelaku akad. Dan kita masih membahas terkait dengan masalah ini. Barang yang diperjualbelikan harus apa? Bisa diserah terimakan, sebagaimana barang yang diperjualbelikan itu diketahui oleh pelaku akad. Makanya Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Jual beli yang mengandung unsur gharar. Tidak jelas apanya? Mungkin tidak jelas bisa diserah terimakan atau tidak, atau tidak jelas barangnya. Objek barangnya seperti apa? Sehingga secara umum ada larangan
seseorang melakukan transaksi yang mengandung unsur gharar. Walaupun di sana ada gharar-gharar yang apa? Maghfur. Ya, gharar-gharar yang dimaafkan. Ya, gharar yang yasir. Gharar yang ringan, bukan gharar yang fahish. Ya, bukan gharar yang berat. Ya, sehingga di antara pembahasan para ulama terkait dengan syarat ini adalah ya, jual beli yang mengandung unsur apa? Sunya. Ya, jual beli yang mengandung unsur pengecualian. Ya, jadi orang menjual sesuatu barang, objek barangnya dijual. Tapi sebagian dari objek barang tersebut dikecualikan. Ya, dikecualikan. Ya, sebagai contoh misalkan apa? Ya, orang jual kambing. Ya. Kambingnya jelas nih. Maklum, diketahui oleh apa? Ya, penjual dan pembeli. Kambingnya bisa diserah terimakan. Tapi penjual ketika menjual kambing tersebut, dia mengecualikan sebagian anggota tubuhnya. Ya, saya jual kambing ini kecuali apanya? Kepalanya. Ya, kecuali apa? Kepalanya. Berarti yang dijual enggak utuh. Ada yang apa? Dikecualikan. Ya, ada yang apa? Ya, dikecualikan. Ya, atau kambing bunting. Kambingnya lagi hamil, dijual. Ya, dia jual ya, tapi tidak dengan janinnya. Ya. Jadi penjual mengecualikan, saya jual kambing ini kecuali apanya? Janinnya. Ya, kecuali apa? Janinnya. Ya. Ya, sehingga seolah jualnya tidak apa? Tidak utuh. Ya, tidak utuh. Ya. Ya, sehingga para ulama membahas ya terkait ya jual beli yang seperti ini. Ya, apakah diperbolehkan atau tidak? Ya. Ya, diperbolehkan atau apa? Atau tidak? Atau dia menjual sesuatu ya, tapi dia mengecualikan manfaatnya. Ya. Mengecualikan apa? Manfaat barang tersebut ya itu dikecualikan. Saya jual rumah ini ya seharga sekian, tapi syaratnya manfaat rumah ini selama 1 tahun saya pakai. Ya, manfaat rumah ini selama 1 tahun saya gunakan. Ya, saya apa? Gunakan. Ini apakah jual beli yang seperti ini diperbolehkan atau apa? Atau tidak? Ini dibahas oleh para ulama. Ada hadis dari Jabir radhiyallahu an ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anits sunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur pengecualian. Illa, kecuali. Jadi asalnya enggak diperbolehkan. Illa an tu'lam. Ya, kecuali apa? Ya, kecuali ya syai'nya itu yang diperjualbelikan maklum. Ya, kecuali diketahui. Ya, kecuali apa? Diketahui. Ya. Yang diketahui apanya? Apakah yang dikecualikan ataukah yang tidak dikecualikan? Seperti tadi kambing kan dijual. Ya. Tapi penjual mengatakan saya jual kambing ini kecuali apanya tadi? Kepalanya misalkan. Ya. Ya, barangkali kambingnya mau dipotong, ya mau diambil dagingnya. Penjual mengatakan yang penting kepalanya enggak. Kepalanya mau saya ambil. Atau saya jual kambing ini, yang penting apa? Anaknya ya saya ambil. Kecuali berarti apanya? Janinnya. Ya, kecuali janinnya. Ini namanya sunya. Ya. Dan apa hukum jual beli yang seperti ini? Kata Imam An-Nawawi, ya.
Falau qala, ya, kalau dalam syarah Muslim dia mengatakan bi'tuka hadhihi al-ashjar ila hadhihi asy-syajarah. Ya, dia jual ya apa? Pohon. Ya, dia jual apa? Pohon. Ya. Ya. Saya beli pohon-pohon ini kecuali hadhihi syajarah, kecuali pohon yang ini, berarti dikecualikan sebagiannya. Ya, au hadhihi syajarah illa rub'aha, atau aku jual pohon-pohon ini kecuali rubu'nya. Rubu' berarti berapa? Seperempatnya. Ya. Au subrah illa thuluthaha, atau saya jual satu keranjang makanan ini kecuali sepertiganya. Ya, kecuali apa? Sepertiganya. Ya. Au bi'tuka bi alf illa dirhaman wa ma asbaha dzalik min ats-sunnil ma'lumah sahal bai. Ya. Kata Imam An-Nawawi, ya, atau yang semisalnya, ya, dari jual beli yang dikecualikan tadi. Dan yang dikecualikan itu apa? Diketahui, maklum. Kata An-Nawawi sahal bai. Jual belinya sah. Dan ini bittifaqil ulama. Kata Imam Nawawi, dengan kesepakatan para apa? Para ulama. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah rahmatullahi alaihi juga menyebutkan idza stathna nakhlah aw syajarah bi ainiha jaza. Kalau dia jual kebun kurma. Kalau zaman dahulu itu ya kebun kurma itu yang nilainya besar bukan tanahnya, tapi apanya? Pohonnya. Pohonnya. Jadi ketika seorang menjual itu jualnya bukan tanahnya, tapi apa? Pohonnya. Ya, yang otomatis ketika pohonnya dijual tanahnya ikut. Kalau di zaman kita kan sebaliknya. Orang jual apa? Tanahnya. Yang kalau tanahnya dijual, pohon yang di situ ikut. Tapi kalau zaman dahulu, ya, itu yang dijual apanya? Pohonnya, pohon kurma nih. Ya, jadi orang jual kebun kurma, itu maksudnya jual bukan tanahnya, tapi apanya? Pohonnya. Yang pohonnya tersebut ketika dijual, otomatis tanahnya apa? Ikut, tanahnya ikut. Tapi terkadang orang jual pohon kurma, ya, yang pohonnya banyak, itu ketika dia menjual dia mengecualikan sebagian. Ya, jadi dia mengatakan, ya, bi'tu hadhihi, ya, al-ashjar. Saya jual, ya, pohon-pohon kurma ini. Ya, satu kebun tuh luas. Ya, illa nakhlah misalkan. Kecuali satu pohon ini misalkan, pohonnya ditentukan, ya, pohonnya di mana? Diapakan? Ditentukan, ya. Maka kata Ibnu Qudamah, jaza, ini boleh. Wala na'lam fi dzalika khilafan. Kita tidak mengetahui di situ ada apa? Silang pendapat di kalangan para ulama. Kenapa diperbolehkan? Wa dzalika li'anna al-mustatsna ma'lum. Dikarenakan yang dikecualikan apa? Diketahui. Ya, berarti kalau pohonnya 100 dikecualikan satu, yang satu ini diketahui yang mana? Berarti wala yuaddi ila jahalatil mustatsna minhu. Berarti pohon yang dijual tinggal berapa? 99. Itu diketahui. Berarti kan gharar atau bukan? Kan enggak gharar. Jelas tuh 99, dan pembeli sudah tahu tuh 99 tersebut yang mana. Ya, yang mana? Jadi apa? Ya, diketahui. Sehingga yang dilarang itu apa? Sunnya yang la tu'lam, pengecualian yang tidak jelas, yang tidak apa? Ya, diketahui. Ya, yang tidak apa? Diketahui. Jadi kalau jelas-jelas diketahui, ya,
Yang dikecualikan diketahui, maka yang tidak dikecualikan akan ketahuan. Ya, akan apa? Akan ya ketahuan. Ya. Sehingga ini ya patokannya. Makanya dibahas misalkan kata para ulama ya, di antara surah thunya yang disebutkan para ulama an yabi mazra'atahu. Ya. Ketika seorang menjual kebun, masra'ah kan kebun. Tapi wa yastathni khamsa syajarat mathalan, tapi dia kecualikan 5 pohon. 5 pohon. Au yabi qati al-ghanam, atau dia menjual kambing banyak nih. Wa yastathni khamsan, dia kecualikan 5 kambing, tapi biduni ta'yin. Tapi yang dikecualikan tersebut tidak ditentukan. Saya punya kambing 100, saya jual ke kamu tuh. Per ekornya misalkan berapa? 2 juta. Ya, kecuali 5 kambing. Kecuali berapa? 5. Berarti dari 100 dikecualikan 5, berarti berapa? 95 kambing. Tapi yang 5 ini enggak ditentukan yang mana. Enggak dikatakan ini kambing B, yang C, yang D, yang E, enggak. Ya, atau nih saya punya kebun tuh, kurma luas. Atau saya punya apa kalau di Indonesia ya bukan ya kebun kurma, misalkan kebun apa? Saya punya kebun jati. Ya, saya punya kebun akasia. Ada 100 pohon itu. Silakan kalau mau beli. Ya, harganya sekian. Ya, dari 100 tersebut kecuali 5 yang enggak saya jual. Tapi enggak ditunjuk tuh 5 tersebut pohon yang mana, yang A, B, C, D, E enggak. Ya. Berarti yang 5 ini enggak diapakan? Enggak jelas. Ya, jadi 100 pohon kecuali 5. 100 kambing kecuali berapa? 5. Jumlah jelas. Jumlahnya kan jelas ya. Ya. Ya, tapi yang 5 ini enggak diapakan, enggak ditakyin. Enggak ditentukan yang mananya. Apakah diperbolehkan? Ya. Dzhab aktsar ahli ilm, ya. Sebutan oleh Muhammad bin Hizam di sini Al-Ba'dani hafizallahu taala, dzhab aktsaru ahli ilm, ya. Kebanyakan para ulama berpendapat ya, kama dzakara Ibnu Qudamah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, ila anna al-bai' la yasih. Berpendapat kalau apa? Jual belinya tidak apa? Tidak sah. Ya, tidak apa? Tidak sah. Ya. Apa alasannya tidak sah? Ibnu Qudamah berdalil bi hadis nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an thunya illa an tu'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang thunya, menjual sesuatu kemudian dikecualikan. Ya. Ini kan pohon 100 dijual. Kambing berapa? 100 dijual. Tapi ada dikecualikan berapa? 5. Dan Rasul melarang menjual sesuatu kemudian dikecualikan illa an tu'lam, kecuali yang dikecualikan tersebut diketahui. Dan ini kan diketahui 5. Pohon 100 dikecualikan berapa? 5. Kambing 100 dikecualikan berapa? 5. Betul, jumlah diketahui. Tapi yang mananya kan tidak. Ya, yang mananya kan apa? Betul 100. Tapi apa semua apa? Semua pohon itu bentuknya sama? Sama tidak? Kan tidak. Ya, antara satu pohon yang ya A dengan yang B, yang C, yang D, yang E, itu semuanya berbeda-beda. Dan seringnya perbedaan bentuk mempengaruhi perbedaan apa? Harga. Satunya bengkok, satunya lurus. Ya, beda tidak? Kan beda, walaupun ukuran besarnya sama, anggaplah ukuran besarnya sama. Pohon tersebut diameternya misalkan berapa? 1 meter, sama-sama 1 meter. Tapi satunya yang lurus ya ke atas 4 meter, satunya yang lurus ke atas berapa? 3 meter. Ya, setelah 3 meter ada bengkoknya. Harganya beda tidak? Kan harganya beda. Ya, harganya beda. Ya, sebagaimana kambing sama.
Ya, antara kambing yang A, B, C, D, E, dari 100 kambing tersebut harganya apa? Tentunya berbeda-beda. Ya, faktor yang mempengaruhi perbedaan harga kambing kan banyak. Mungkin apanya, bobotnya. Ya, mungkin apanya lagi? Ya, ini beratnya sudah mempengaruhi harga. Kemudian apa? Ya, jenisnya, bentuknya. Oh, ini bertanduk, ini tidak. Warnanya. Ya, pengaruh tidak? Kan pengaruh. Kemudian jenis kelaminnya, ini jantan atau betina. Harganya apa? Harganya beda. Ya. Sehingga yang dikecualikan majhul. Dari 100 kambing tersebut yang dikecualikan enggak jelas. Enggak diketahui. Diketahui jumlahnya tapi tidak diketahui sifatnya atau yang mananya. Ya, sehingga ya mengandung unsur gharar. Ya, ketidakjelasan. Berarti yang beli enggak tahu nih 95 itu yang mana. Ya. Karena dikecualikan yang 5 ini. Ya, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Jual beli yang mengandung unsur apa? Gharar. Sehingga fasarul mustathna minhu wa huwal mabi' majhulan. Karena yang dikecualikan enggak jelas, otomatis konsekuensinya apa? Yang dijual yang 95 juga tidak apa? Tidak jelas. Ya, tidak jelas. Ya. Sehingga kebanyakan para ulama berpendapat jual belinya apa? Tidak diperbolehkan. Walaupun ada ulama seperti Imam Malik berpendapat boleh. Karena jelasnya dengan apa? Dengan bilangan 95. Kan jelas nih. Dari 100 dikecualikan 5, berarti tinggal berapa? 95. Kan jelas. Walaupun pendapat yang benar, pendapatnya jumhur. Kecuali kalau barangnya sama. Seperti barang yang ada di zaman kita kan kebanyakan apa? Diproduksi dengan apa? Dengan massal. Ya, yang apa? Jenisnya apa? Sama. Ya, jenisnya sama. Ya, itu mungkin. Ya, kita ya mengambil pendapatnya Imam Malik. Ya. Ya, baju modelnya sama. Ya, modelnya apa? Modelnya sama. Ya. Padahal baju kan ya kebanyakan ya buatan manusia ya. Artinya apa? Manual. Yang ya kalau dikatakan sama persis plek gitu kan tidak. Ya, yang jelas sama persis itu yang apa? Buatan pabrik tuh. Satu model tuh sama. Ya, satu apa? Satu model. Ya. Ya, selama kode produksinya sama, berarti apa? Barangnya apa? Sama misalkan. Saya punya ini nih, misalkan jual apa? Ya, ada 100 karton air mineral. Satu kartonnya isi berapa misalkan? 24 misalkan. 20 apa? 24. Nih saya jual air mineral. Ya, ada 100 karton tuh. Per kartonnya berapa? 24. Ya, disebutkan misalkan volumenya berapa. Kecuali 3 karton. Kecuali berapa? 3 karton. Berarti sisa berapa dari 100 karton dikecualikan 3? 97. Ya. Yang dikecualikan 3. Berarti sisa berapa? 97. Yang dikecualikan diketahui 3 karton modelnya sama seperti ini. Oh, berarti dikecualikan 3 karton kali 24. Ya, paham orang. Maka ketika dia beli dia pun paham. Gamblang jelas, enggak ada perbedaan. Berarti ada gharar tidak? Ada gharar enggak? Enggak ada gharar. Ya, sehingga dibolehkan. Ya, dibolehkan. Sama, ya. Saya buat ya ada orang buat baju misalkan. Ya, 20 kodi. Kalau baju kan kodian biasanya ya. 20 apa? Kodi. Ada orang tanya. Ya. Ya, ada baju enggak? Ya. Ya saya memang ya biasa ngambil di penjahit tersebut ada banyak. Ya, berapa kok dibutuh? Ya, antum ada berapa?
Ya, dia bilang, "Saya punya 30 kodi, tapi yang 20 kodi udah dipesan. Berarti saya jual 30 apa? Kodi, kecuali yang 10." Ya. Antum ambil di gudang, ya, atau nanti saya kirim, orang suruh kirim 30 kodi kecuali 10 kodi. Enggak saya kirim. Berarti jual 30 kodi kecuali berapa? Atau jangan 10 kodi, kecuali 3 piece misalkan. 3 piece ini ya saya enggak jual. Untuk apa? Saya udah janji ngasih ke orang misalkan. Baik 30 kodi kecuali 3 potong. Ya. Berarti yang beli tahu. Ya, 30 kodi kali 2 berapa? 30 kodi kali 20. Kan satu kodi kan 20. 600 potong. Kecuali 3 berarti berapa? 597. Tapi model bajunya semuanya sama. Ya, semuanya apa? Semuanya sama. Ya. Maka ya, antara yang dikecualikan dengan yang tidak dikecualikan diketahui. Ya, maka jadi boleh. Ya, maka jadi boleh. Sehingga pendapat yang benar betul. Kalau pohon tadi, kalau ternak kambing tadi dikecualikan cuma dengan bilangan, betul pendapat yang benar jual belinya nggak sah. Karena tadi yang namanya kambing itu kan ya nggak satu rupa. Pasti ya beda-beda lah, kayak manusia. Ya, kayak manusia tuh, nggak ada yang sama. Kita kan cari orang sedunia sama dengan kita nggak ketemu. Ya pasti beda. Ya kemanapun kita berusaha nyari orang yang mukanya seperti kita apa, nggak akan ketemu. Ya sehingga muka, ya rupa kita tuh beda-beda, rupa manusia. Ya makanya rezekinya juga beda-beda. Kan nggak ada yang rezekinya sama dengan kita. Pasti beda. Karena rupa kita juga memang apa? Memang beda. Ya, yang dikatakan anak kembar sekalipun, ya kalau kita perhatikan pasti apa? Pasti beda. Rezekinya juga beda. Ya, jadi jangan beranggapan rezeki kita sama dengan rezeki orang lain. Pasti apa? Pasti beda. Usaha mungkin sama, kerja di tempat yang sama, tapi rezekinya pasti beda. Itu Allah yang menetapkan. Ya. Sehingga ini ya contoh sunnya ya yang dilarang. Ya, itu apa? Kalau ya menyebabkan adanya ketidakjelasan bagi objek barang yang diperjualbelikan. Karena sunnahnya itu tidak diketahui. Ya. Ada pembahasan yang lain di para ulama terkait dengan ya, jual beli yang seperti ini. Ya, saya sebutkan dulu. Ya, yang tadi kita sebutkan. Ya. An yabi hayawanan ma'kulan. Ya. Dia menjual binatang yang bisa dimakan, dikonsumsi. Kambing misalkan bisa dikonsumsi. Tapi wa yastathni, ya, dia yastathni minhu ra'sahu, dia kecualikan kepalanya. Ya. Ya. Saya jual kambing ini, silakan kamu potong kecuali apanya? Kepalanya nggak saya jual. Atau apalah organ tubuh ya kambing tersebut yang lain. Apanya misalkan? Ya kakinya, ya, sambilnya, yang apa? Yang depan misalkan. Atau yang semisalnya, atau kulitnya. Saya jual apa? Kambing ini, ya kecuali kulitnya mau saya manfaatkan. Ya. Apakah diperbolehkan? Ya. Dzahaba Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pendapat Imam Ahmad rahmatullahi alaihi ila sihhatil bai'. Beliau berpendapat jual belinya sah. Ya, jual belinya apa? Sah. Ya. Li hadis al-bab. Dikarenakan hadis disebutkan dalam ya bab yang tadi kita sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sunya, melarang seseorang mengecualikan sesuatu dari apa yang dia jual. Illa antulam, kecuali yang dikecualikan apa? Diketahui.
Nah, sekarang yang dikecualikan apa? Kepala. Diketahui tidak? Kan diketahui. Kalau kepala diketahui, berarti kan yang beli tahu tuh. Ya, yang dia dapat apa saja. Berarti dari kambing secara keseluruhan yang dikecualikan cuma apa? Kepala. Berarti dia memiliki seluruh anggota tubuhnya kambing tersebut kecuali apa? Kecuali kepalanya. Yang kata Imam Ahmad, fa idza kana al-istitsna ma'luman, kalau yang dikecualikan itu maklum, kepala kan maklum, maka fal mustatsna minhu, yang dijual namanya mustatsna minhunya, yang tidak dikecualikan juga maklum. Ikut apa? Ikut maklum. Diketahui. Berarti dia jual beli sesuatu yang apa? Diketahui. Berarti ada gharar tidak? Kan enggak ada gharar. Karena maklum. Diketahui. Ya, pembeli tahu yang saya beli itu dari mana? Ya, dari seluruh organ tubuhnya kambing, semuanya kecuali apa? Kecuali kepala. Jadi kalau dipotong kepalanya kasihkan, nih punya kamu, ini punya saya. Ya, ini maklum. Ya, diketahui. Ya. Dia apa? Ya, diketahui. Walaupun ada sebagian pendapat dari kalangan para ulama yang berpendapat, ya, kata Syafi'iyah wal Hanafiyah, ulama dari kalangan Syafi'i dan Hanafiyah, la yajuz, tidak diperbolehkan. Tidak apa? Diperbolehkan. Ya. Kenapa? Li'annahu la yajuzu ifraduhu bil aqd. Ya. Dikarenakan enggak boleh, ya, mengifrad, menyendirikan, ya, anggota tubuh tersebut, ya, artinya enggak secara keseluruhan, cuma kepalanya tok yang dijual. Ya. Jadi kalau orang jual kambing, saya jual kambing, apanya kepalanya tok, itu kan enggak boleh. Ya, jual kambing itu cuma apa? Kepalanya tok. Ya. Itu enggak diperbolehkan. Ya, kalau enggak diperbolehkan dijual secara terpisah tadi, maka fala yajuz istithna'uhu, maka dikecualikan pun enggak boleh. Diumpamakan kal hamil, layaknya apa? Hamil kata mereka. Layaknya apa? Janin. Kambing lagi hamil. Kambing lagi apa? Hamil. Ya. Boleh enggak jual kambing hamil? Boleh enggak? Ya, yang kambing kalau hamil harganya naik enggak? Kambing betina misalkan normalnya berapa? 2 juta misalkan. Anggaplah 2 juta. Kalau lagi hamil harganya naik 500 misalkan. Jadi berapa? 2.500.000. Jadi 500 tersebut untuk apa seolah? Harga janin. Ya, harga apa? Janin. Jadi kalau ada orang ke pasar bawa kambing, ya, hamil, ditanya, "Pak, berapa harganya, Pak?" "Ini 2,5 juta." Lah normalnya aja 2 juta kok. Ya ini kan lagi hamil. Jadi harganya apa? Naik jadi 2 juta apa? 500. Oh, berarti 500 seolah harga janin. Iya. Ya udah, saya belinya janinnya aja di 500.000. Saya belinya apa? Janinnya jadi 500.000. Saya nggak butuh indukannya. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau menyendirikan janinnya tok nggak boleh. Harus diikutkan dengan apa? Induknya. Harus diikutkan dengan apa? Induknya. Ya. Kenapa nggak boleh? Kalau disendirikan? Kalau disendirikan nggak diperbolehkan karena gharar. Kenapa? Gharar. Kan nggak jelas tuh. Cuma janin tok yang di perut kambing tersebut, kita nggak tahu tuh jantan atau apa? Betina. Kemudian kita nggak tahu tuh jumlahnya berapa. 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing. Kambing kan terkadang ada juga yang lahiran 4. Kan ada juga ya? Ya, yang apa lahirnya sampai berapa? 4. Setahu saya itu yang paling banyak, nggak tahu. 5 nggak tahu, tapi 4. Ya. Itu ada kambingnya apa? Ketika lahir 4. Kan nggak tahu tuh jumlahnya berapa. Ya. Nggak tahu juga kalau lahir itu hidup atau apa? Mati, kan nggak tahu.
nggak tahu juga kalau lahir cacat atau tidak, kan mempengaruhi harga. Ya, jadi nggak boleh disendirikan, nggak boleh. Berarti apa? La yajuz ifraduhu bil aqd. Diifradkan maksudnya apa? Disendirikan. Ya, untuk diperjualbelikan itu nggak boleh. Bolehnya apa? Kalau diikutkan dengan apa? Dengan indukannya. Kalau diikutkan jadi boleh. Namanya tabaan. Ya, dan ada kaidah. Ya. Apa? Yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan. Yajuzu apa? Tab'an ma la yajuz istiqlalan. Ya. Diperbolehkan sesuatu yang ya ketika itu dia jadi tab'an, sekedar mengikuti. Mengikut. Sesuatu yang tidak diperbolehkan ketika dia istiqlal. Ketika dia istiqlal namanya, tidak ngikut. Tidak apa? Tidak diikutkan. Ya. Ya juzu apa? Tab'an ma la yajuz istiqlalan. Seperti tadi janin kambing. Ketika istiqlal sendiri, enggak sama indukannya namanya istiqlal. Itu enggak boleh. Berarti la yajuz istiqlalan. Tapi dia yajuz tab'an. Dia boleh ketika dia apa kan? Diikutkan. Sifatnya tabi saja, mengikut saja. Jadi ketika orang jual beli kambing tersebut, intinya dia jual beli apanya? Indukannya, bukan jual beli apa? Jadi cuma sekedar ngikut. Ya. Jadi kalau ghorornya itu sekedar suatu yang apa? Tabaan saja, ini maghfur. Dimaafkan. Dimaafkan. Dan hampir kebanyakan barang diperjualbelikan dengan ada sesuatu yang apa? Mengandung unsur apa? Gharar. Mengandung unsur apa? Gharar. Ya, kalau misalkan laptop itu diperjualbelikan, ya, kita belinya apa? Laptopnya. Kan kita nggak tahu dalemannya. Apa dicek semua dalemannya? Berarti kan dalemannya gharar. Dalemannya nggak jelas. Tapi yang nggak jelas tersebut bentuknya tabaan. Bentuknya apa? Ngikut. Ya. Maka enggak masalah. Beda kalau kita memang niatnya beli apa? Onderdilnya itu tuh di dalam. Kita beli ke toko onderdil. Ya harus jelas tuh onderdil yang mana yang kita beli. Ya. Apanya nih? Yang kita beli nih misalkan. Itu harus jelas. Tapi kan ngikut, nggak perlu kita detailkan nih dalamnya apa sih? Ya kayak apa bentuknya, rupanya kayak apa? Nggak perlu. Karena sifatnya apa? Sifatnya tab'an. Sifatnya apa? Tab'an. Sifatnya mengikut. Ya, baterainya misalkan beli laptop, ada baterainya tidak? Kita nggak tahu baterainya seperti apa, tidak masalah. Tapi kalau kita belinya baterainya tok, ya, kamu mau nggak beli baterai apa? Ya, laptop ke saya. Ya kayak apa? Harus diperjelas tuh. Jangan sampai apa? Nggak jelas. Kenapa? Karena dia ketika dijual istiqlal. Ya, istiqlal itu apa? Baterainya tok, menyendiri. Tapi ketika baterai tersebut ngikut ke laptop, orang jualnya, kamu mau nggak beli laptop ke saya? Nggak perlu didetailkan baterainya kayak apa. Karena baterai tersebut tabaan namanya. Namanya apa? Tabaan. Sekedar apa? Sesuatu yang mengikut. Ya, sesuatu yang mengikut. Mau nggak beli mobil ke saya? Mobil ada bannya tidak? Ada bannya tidak? Kan ada. Nggak perlu kita detailkan bannya, ukuran berapa, merek apa. Nggak masalah, nggak apa-apa. Nggak perlu detail. Tapi kalau kita cuma beli ban saja, ya kita mau beli ban misalkan online, ya harus jelas tuh bannya merek apa, ukuran berapa. Ya, karena dia lagi istiqlal namanya. Lagi apa? Lagi istiqlal. Sama barang. Baju nih, kita beli baju. Ya, kan ada apanya? Kancingnya. Ya, maka nggak perlu detailkan kancingnya apa, warna apa.
benangnya. Tapi kalau kita beli benangnya saja, beli kancingnya saja, harus diperjelas. Karena apa? Dia istiqlal ketika itu. Ya. Ketika kita apa? Istiqlal. Tapi ketika tabaan, tidak apa-apa horor. Sama tadi janin, ya. Ketika dijual istiqlal kan nggak mungkin jelas. Berarti horornya tetap apa? Tetap ada. Tapi ketika dia tabaan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Sehingga ya sebagian ulama melarang tadi. Ya. Karena disamakan dengan apa? Dengan hamil. Walaupun nanti boleh nggak nih seorang menjual kambing, saya jual kambing saya, tapi kambing saya lagi hamil nih. Saya jual indukannya tok, jadinya untuk saya. Boleh atau tidak nanti kita bahas. Ya, nanti kita apa? Kita bahas. Sehingga yang tadi kita sebutkan, ya jual apa tadi? Kambing. Kecuali apanya? Yang kelihatan nih, kepalanya. Kan kelihatan nih, bukan janin, jadi setelahnya nih. Ya, saya jual kambing, katanya kamu butuh kambing untuk apa? Makan. Nih, saya jual kecuali apa? Kepalanya. Ya, ini ya tadi kita bawakan pendapatnya Imam Ahmad, berpendapat apa? Jual belinya boleh. Kenapa? Karena dikecualikan maklum. Karena dikecualikan maklum berarti yang dijual ikut apa? Ikut maklum. Sehingga boleh. Walaupun sebagian ulama berpendapat tuh nggak boleh. Ya, karena nggak boleh orang jual apa kambing cuma kepalanya tok. Ya, nggak boleh orang jual kambing apa cuma kepalanya saja. Ini pendapatnya Syafi'iyah dan pendapatnya siapa? Hanafiyah. Ya, Hanafiyah. Ya, ya. Namun pendapat yang benar, qaul awal waswab. Pendapat yang benar pendapatnya Imam Ahmad. Ya, yang berpendapat boleh. Ya, waqad rajjahu al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, pendapat ini dirujihkan oleh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih. Ya, adapun tadi dalil yang digunakan la yajuz ifraduhu bil bai'. Ya, tidak boleh tuh. Ya, menyendirikan kepala untuk apa? Dijual, ini falaysa bimusallam. Ini argumen yang bisa ditolak. Ya, bisa dibantah. Ya, bisa dibantah. Kita sebutkan nanti ketika membantah pendapat yang mengatakan apa? Ya, al-haml janin. Ya, ketika orang jual kambing, kambingnya lagi apa? Hamil. Dia mengatakan saya jual kambing ini kecuali apanya? Janinnya. Kecuali apa? Janinnya. Janin kan nggak boleh dijual apa tadi? Ya, istiqlal. Ya, karena nggak boleh jual istiqlal berarti nggak boleh nggak boleh dikecualikan. Ya. Nanti ulama ada yang mengatakan boleh kok. Karena ya kaidah tersebut kaidah yang nggak apa? Nggak mutarid, nggak baku. Nggak boleh apa? Nggak boleh disendirikan untuk dijual berarti nggak boleh apa? Dikecualikan. Ya. Tersebutkan ya terkait dengan masalah yang tadi kita sebutkan. Bai'ul hayawan wastithna al-haml. Orang menjual hewan, kambing, sapi, ya atau semisalnya, tapi dia kecualikan janinnya. Ya. Jadi bawa ya kambing ke pasar, dia butuh uang. Ya, dia tawarkan kepada orang yang mau, "Ini kambing. Saya butuh uang. Saya jual kambing ini kecuali apanya? Janinnya. Kecuali janinnya. Ya, kecuali janinnya. Ya, boleh atau apa? Tidak. Katsir min ahli ilm, kebanyakan dari kalangan para ulama, dzahab ila man idzalik, berpendapat bahwasanya hal tersebut terlarang, enggak boleh. Jadi kalau orang apa? Jual kambing lagi hamil, dia jual tapi janinnya dikecualikan. Ya, janinnya apa dikecualikan? Wa qul Malik wa Syafi'i wa Tsawri wa Ahmad wa Abi Hanifah wa ghairihim. Ini berapa siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Tsawri, pendapat Imam Ahmad, pendapatnya Abu Hanifah dan banyak dengan para ulama. Kenapa? Li'annahu majhulun la yasih ifraduhu bil bai'. Karena yang dikecualikan janin itu majhul.
Janinnya kan majhul tadi ya. Janinnya nggak diketahui tadi, laki atau perempuan. Ya. Kan ketahuan dalam perut apa? Induknya. Satu atau dua. Majhul. Dan tadi la yasih ifraduhu bil bai'. Janin tersebut la yasih ifraduhu bil bai'. Memang tidak boleh apa? Dijual secara istiqlal. Nggak boleh dijual secara apa? Istiqlal tadi. Nggak boleh dijual sendiri. Kalau mau dijual harus ngikut siapa? Ke induknya. Ya. Sehingga karena nggak boleh apa? Dijual secara istiqlal, nggak boleh dijual tersendiri. Karena dia harus diikutkan kalau dijual. Maka falayasi istithna'uhu, maka ketika dikecualikan pun nggak boleh. Ketika dikecualikan apa? Nggak boleh. Jadi yang punya kambing tersebut, misalkan, nih saya jual apanya? Kambing lagi hamil. Saya jual apanya? Janinnya saja nggak boleh. Kenapa? Karena majhul. Lah, ini sepakat. Ya, kalau mau jual apa? Janinnya harus sama indukannya. Lah, kalau dia sebaliknya, ini saya jual apa? Indukannya saja. Janinnya apa? Nggak saya jual. Ini kebanyakan para ulama berpendapat ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena janin tersebut nggak boleh dijual terpisah. Ya, maka ketika dikecualikan berarti kan juga dipisah. Berarti nggak boleh. Artinya harus ngikut terus. Harus apa? Harus ikut terus. Ini banyak di kalangan para ulama berpendapat seperti itu. Sementara wadhahaba Ahmad fi riwayah. Sementara Imam Ahmad dalam sebuah riwayat berpendapat ila sihhatihi. Berpendapat tentang apa? Sah jual beli tersebut. Boleh dan sah. Wa qala an-Nakhai wal Hasan wa Ishaq wa bi Tsaur. Ini pendapatnya Imam Ibrahim an-Nakhai, pendapatnya Hasan al-Basri, pendapatnya Ishaq bin Rahawih. Ya, wa bi Tsaur, pendapatnya Abu Tsaur. Wa rajjaha hadzal qaul al-Alamah Ibnu Utsaimin. Pendapat ini dirujukkan oleh Ibnu Utsaimin rahimatullah alaih. Ya. Kenapa? Pendapat ini dirujukkan dan dipilih oleh Ibnu Utsaimin li'anal istitsna laisa bi bai'. Dikarenakan mengecualikan, tadi kan dikecualikan. Saya jual kambing ini kecuali apa? Janin. Mengecualikan itu bukan menjual. Tapi apa? Wal istibqa namanya. Namanya apa? Istibqa. Istibqa apa? Ya. Namanya apa? Ya, menyisakan. Menyisakan. Saya jual nih ya kambing ini, tapi saya sisakan apanya? Janinnya. Ya, saya sisakan apa aja? Janinnya. Sekarang ketika janinnya disisakan, dia beli indukannya. Indukannya majhul tidak? Majhul tidak indukannya? Majhul tidak? Kan gak majhul. Indukannya ketahuan, kelihatan kok. Berarti yang dibeli maklum tidak? Maklum. Yang dibeli maklum. Ya, yang dibeli maklum. Ya, kambingnya ketahuan tuh indukannya seperti apa. Ya. Tapi ya penjual ingin menyisakan apanya? Janin. Ya, janin. Ya. Sehingga kaidah tadi la yasih ifraduhu bil bai', berarti la yasih apa? Istitsna. Ya, kalau tidak sah dijual secara tersendiri, maka nggak boleh dikecualikan. Ini kaidah yang nggak tepat, bukan kaidah baku. Ya, sehingga betul janin nggak boleh apa? Diperjualbelikan terpisah. Tapi kalau dikecualikan kan bukan jual beli. Apa dia jual beli janin? Kan tidak. Enggak, janinnya enggak saya jual. Istibqa namanya. Saya sisakan. Enggak saya jual. Namanya istibqa, tetap jadi milik saya. Yang saya jual apanya? Kambing. Sama dengan kepala tadi. Saya jual nih kambing ini, kamu potong, tapi kepalanya disisakan untuk saya.
Berarti namanya istibqa. Ya, bukan jual beli. Sehingga pendapat yang benar boleh. Yang diperbolehkan. Kenapa? Karena pembeli ketika membeli barang yang dikecualikan tadi, dia tahu yang dikecualikan apa. Sehingga yang dia beli, nak mabi'nya dia tahu apa yang saya beli. Kambing tadi penjual mengatakan, saya jual kambing ini, ya kambing potong, kecuali kepalanya. Yang beli tahu, oh berarti apa? Bagian dari apa? Selain kepala milik saya. Dia mengatakan saya jual kambing ini kecuali janinnya. Pembeli tahu, oh iya, indukannya milik apa? Indukannya milik saya. Janinnya pokoknya nggak mau tahu itu milik siapa. Memang milik penjual. Lahir seperti apa? Ya memang asalnya milik dia. Ya, mau majul nggak majul kan memang milik dia asalnya. Ya, nggak dimasukkan ke dalam akad. Majul bagi pemilik kan tidak masalah. Ketidakjelasan bagi pemilik itu tidak apa? Tidak masalah. Tapi ketidakjelasan bagi orang yang mau beli, nah itu masalah. Kalau pemilik kambing kita lagi hamil, kita nggak tahu jantan betina, ada masalah buat kita. Nggak masalah, nggak berpengaruh. Karena itu milik kita. Lahir mati, lahir hidup nggak berpengaruh terhadap kita. Tapi kalau dijual, berpengaruh tidak? Berpengaruh. Ya, berpengaruh. Sehingga namanya istibqa. Ya, namanya apa? Istibqa. Ya. Ya, artinya menetapkan kepemilikannya tidak dipindahkan. Ya, yang namanya jual belikan apa? Kalau sah kepemilikannya berpindah. Kalau ini kepemilikan ini enggak berpindah, tetap milik saya. Yang pindah apa? Yang kamu beli. Yang kamu beli tahu enggak? Ya tahu, wong tadi kambing cuma kepalanya. Berarti kan apa? Yang pindah selain kepala, pindah ke pemilikan. Kambing lagi hamil, dijual apanya? Indukannya, janinnya tidak. Berarti yang pindah apa? Indukannya, janinnya nggak berpindah. Walaupun majul tidak masalah, karena tidak mempengaruhi kemakluman mabi. Kemakluman apa? Barang yang diperjual belikan. Pembeli tetap tahu. Oh, yang saya beli itu memang apa? Indukannya. Oh, saya yang beli apa? Kambing kecuali apa? Kepalanya. Jadi maklum. Sehingga diperbolehkan. Kecuali kalau dikecualikan apa? Kata para ulama syahmahu. Yang dikecualikan lemaknya. Lemak kan ketahuan. Ya. Lemaknya nih. Ya mana nih? Yang mana lemaknya? Ya, enggak ketahuan. Ya. Ya, enggak jelas ya. Tidak apa? Tidak diketahui sehingga dilarang. Ya. Sehingga dilarang. Yang jadi pertanyaan, ketika tadi orang jual apa tadi? Kambing. Bilangnya mau dipotong. Penjual mengatakan, "Ya udah kalau mau dipotong saya jual tuh." Kecuali kepalanya. Ya. Kecuali apa? Kepalanya. Setelah dibeli ternyata imtana al-mushtari minad dzabh. Pembeli enggak mau menyembelih. Ya, enggak mau apa? Menyembelih. Padahal kepalanya sudah dikecualikan. Ya. Padahal sudah apa? Dikecualikan. Bagaimana solusinya? Kata para ulama, idza ishtarata alaihi dzabh. Kata para ulama, kalau ketika dia menjual, dia mensyaratkan, saya jual ke kamu yang penting kambingnya dipotong. Ya, saya jual kecuali kepalanya. Ya, tapi syaratnya kambingnya dipotong. Maka fayalzam al-mushtari bidzabhiha. Maka kewajiban bagi pembeli harus memotongnya. Karena al-muslimun apa? Ala syurutihim. Yang namanya kaum muslimin sesuai dengan kesepakatannya. Kesepakatannya apa? Perjanjiannya? Dipotong. Ya udah dipotong. Ya, dipotong. Wa illam yashtarit alaihi dzalik. Tapi kalau ketika akad tidak mempersyaratkan. Ya, tidak apa? Mempersyaratkan. Ya, maka fayuqawwam al-'adl alladhi istathna. Maka ya, bagaimana solusinya biar tidak ribut, tidak sengketa? Anggota yang dikecualikan tadi misalkan kepala itu yuqawwam, ditakwim. Ditakwim itu dinilai harganya, harga pasarnya berapa. Jadi kalau kamu beli ke pasar, kepala kambing itu berapa? Kan ada yang dijual. Ya, ditakwim itu harganya. Ya, ditakwim. Kemudian apa? Wa yulzam al-bai' bi akhdhi qimatihi minan nuqud.
Ya, maka penjual ya yang tadi mengecualikan kepala ya diserahkan kepada dia apa? Ya, takwimnya. Ya, uang. Ya, nilai dari apa? Kepala yang kecualikan. Ya, memang niat awalnya memang saya mau beli kambing untuk apa sih? Ini ya keluarga pengen apa? Makan-makan. Udah beli kambing saya aja nih. Ya. Ya, acaranya kapannya kemungkinan pekan depan lah. Ya, ini beli kambing, tapi saya kecualikan apanya? Kepalanya. Ya. Rencana aja baru apa? Motong kambing pekan depan, rencana saja. Dibeli. Ya sudah, nanti saya beli. Berapa harganya sekian. Pas pekan depan keluarganya enggak ada yang datang. Ya, enggak ada yang apa? Datang. Ya, ada acara masing-masing enggak jadi kumpul, enggak jadi balik, enggak jadi pulang kampung. Ya kan enggak jadi potong. Pas datangi, loh kok kambingnya enggak dipotong? Iya, keluarganya enggak pulang, ngapain? Saya sendiri enggak cukup kebanyakan. Ya. Kalau awalnya mempersyaratkan pokoknya harus dipotong, ya harus dipotong. Tapi kalau ada syarat, terus bagaimana? Ya udah. Kepala kambing ini nilainya berapa kalau di pasar? Oh, nilainya 500.000 ya udah nih. Ya, saya ganti 500.000, kamu ambil 500.000. Oh, di pasar berapa harganya? 250.000, ya ambil. Ditakwim namanya. Ya, di apa? Ditakwim. Ya. Sehingga ini di antara apa? Di antara solusi, ya. Ketika memang ada yang dikecualikan. Ya, paham? Tidak ini terkait dengan apa? Thunya, ya kan ada hadisnya ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anithunya. Rasulullah melarang menjual sesuatu kemudian ada yang dikecualikan, illa antu'lam, kecuali sesuatu tersebut diketahui. Oke. Ditanyakan tidak? Nggih. Ya. Ya. Banyak seperti itu, ya. Perlu diketahui ya ketika seorang ya melakukan transaksi seperti itu ya termasuk thunya. Termasuk apa? Thunya. Hukum asalnya diperbolehkan karena tu'lam, diketahui. Tapi yang perlu diingat, kenapa dia jual motor sebelah kecuali BPKB? Yang perlu dicek, BPKB ini di tangan dia atau di tangan orang lain? Ya. Kalau di tangan dia, saya punya BPKB nih, ya, lengkap. Tapi saya pengen jual motor, BPKB-nya nggak saya jual. Ini sekian harganya. Berarti motor ini mutlak ya menjadi kekuasaan penjual. Dia boleh jual cuma apa? Sebelah. Tapi ketika BPKB-nya itu disekolahkan, bahasanya orang sekarang, disekolahkan, berarti motor tersebut hakikatnya tidak di bawah kekuasaan dia. Asalnya motor tersebut di bawah kekuasaan siapa? Iya. Yang meminjamkan uang ke dia. Iya. Jadi asalnya kan jadi namanya rohan. Orang menggadaikan sesuatu itu biasanya karena hutang. Karena apa? Hutang. Ya. Si A misalkan butuh uang 10 juta. Ya, butuh berapa? 10. Dia datangi si B. B, saya pinjam uang. Ya, 10 juta. Sebutan keperluannya. Kata si B, ya bolehlah. Tapi bukan saya nggak percaya ya. Walaupun kita teman, kita saudara, saya minta jaminan lah. Karena zaman sekarang segala sesuatu butuh apa? Jaminan. Ya. Jaminannya apa nih? Ya. Kata si A, bagaimana kalau motor? Jaminannya apa? Motor. Ya. Ya. Kata si B, ya nggak apa-apa motor. Terus si A ngomong lagi, tapi boleh nggak motornya dipakai? Yang saya jaminkan apa? BPKB-nya. Sebenarnya asalnya yang dijaminkan apa? Motor, bukan sekedar BPKB-nya.
Ya, bukan sekedar apa? BPKB-nya. Tapi karena si A tadi ya terkadang pengen memakai dan sebagainya, si B juga repot naruh motor di rumahnya mau buat apa? Nyesek-nyesek di rumah. Ya udah nih BPKB-nya saya pakai. Saya apa? Saya tahan. Ya. Jadi fungsi rohan itu untuk apa? Yang kalau suatu saat si A nggak bisa bayar, ya ayo bareng-bareng motornya dijual. Nih BPKB-nya di tangan saya. Ya, motor mau dijual. Kalau misalkan sudah jatuh tempo nggak bisa bayar, si B juga butuh, ya sudah, dia boleh nuntut. Kamu bayar utangnya, oh, nggak punya uang, ya udah, motornya kita jual aja. Motor mau kita jual, nih BPKB-nya di tangan saya. Laku berapa nih? Kalau misalkan lakunya berapa? Ya 15 juta, ya udah 10 juta saya ambil, 5 juta dikembalikan. Kalau lakunya ternyata cuma 9 juta, ya udah 9 juta diambil sama si B, si A masih utang berapa? 1 juta. Ya, jadi kebanyakan rohan di zaman kita namanya rohan resmi. Rohan resmi itu apa? Jaminan tapi cuma sekedar ya kertas. BPKB kan kertas saja sebenarnya. Jaminan rumah cuma apanya sertifikat. Ya, resmi namanya. Ada juga namanya rohan hiazi. Rohan hiazi itu apa? Jaminan tapi dipegang. Kamu jaminannya apa? Motor. Ya udah motornya taruh sini. Ya, plus BPKB-nya taruh. Ya, namanya rohan hiazi namanya. Berarti barangnya itu disimpan. Ya, barangnya apa? Disimpan. Ya. Disimpan, ya, disimurtahin. Ya, disiapa murtahin. Ya. Lah, kalau barangnya disimpan kan aman, nggak akan dijual. Akan dijual kapan? Ketika nggak bisa bayar. Akhirnya apa? Dijual untuk nutupi apa? Utang. Lah kalau tadi jaminannya cuma BPKB, akhirnya orang jual apa? Jual motornya. Padahal itu sebenarnya barang jaminan. Ya. Namanya barang jaminan. Ya. Yang namanya barang jaminan kaidahnya al-masyghul la yushaghal. Al-masyghul itu apa? La yushaghal. Barang tersebut lagi masyghul, lagi disibukkan sebagai barang jaminan, maka la yushaghal, jangan disibukkan dengan yang lain. Berarti enggak boleh dijadikan akad yang lain. Sudah dijadikan barang jaminan, dijadikan lagi barang jaminan kepada yang lain, enggak boleh. Apalagi dijual. Karena ini jaminan. Jaminan untuk apa? Ya, peminjam. Kalau uangnya aman. Nah, kalau dia jual, kan yang di tangan dia cuma apa? BPKB. Saya jual aja lah. Ya, apanya? Ya, ininya apa? Motornya sebelah. Ya, nggak ngomong ke siapa? Nggak ngomong ke peminjamnya. Si B tadi misalkan, nggak boleh. Tapi kalau ngomong, aduh, ini ya mobilnya motornya saya jual aja ya. Lalu terus saya coba pegang BPKB. Ya, ya, ya saya butuh uang. Ya sudah sana lah, apa-apa lah misalkan. Ya, kamu jual dulu dengan apa? Ya, yatim bahasa orang sekarang apa ya? Motornya apa? Cuma apa? Cuma sedekah saja. Dia jual. Nanti kalau kamu sudah bayar BPK-nya kamu ambil, kamu jual ke dia tuh. Ke yang beli motor tadi. Ya. Ya, biar apa? Motor dia lengkap misalkan. Ya, berarti jualnya sebelah tapi apa? Yang ya beli tahu memang dia boleh bertindak terhadap barang tersebut. Ya. Jadi ya dikecualikan asalnya boleh, tapi tadi lihat tuh kondisinya seperti apa. Kalau memang milik dia, betul-betul milik dia, iya apanya? STNK-nya, iya apanya? Apanya juga? PPKB-nya di tangan dia. Tapi dijual cuma apa? Sebelah. Saya jual apa? Sebelah. Ya, boleh tidak? Boleh. Apalagi mobil-mobil tua, motor-motor tua. Sebagian cuma jual apanya? Order deal-nya toh. PPKB-nya sama nomor rangka nomor polisinya disimpan. Dijual apa terpisah. Ya, kamu beli motor, ya nggak apa-apa tuh, tapi kosongan ya. Ya nggak apa-apa, cuma untuk ngarit misalnya. Ya. Loh kok STNK-nya dijual, BPK nggak apa-apa. Nanti saya jual terpisah. Ya. Karena motor-motor tua kan biasanya apa? Ya. Bahasa orang sekarang apa? Mangku ya. Ya, mangku biasanya. Satu motor
STNK-nya 2, BPKB-nya 2. Kenapa? Cari ondel-ondel susah. Cari mesin susah. Akhirnya beli dia apa? Beli mesin. Kalau beli mesin nanti biar macet bagaimana? Ya lengkap dengan apanya? Nomor rangka, BPKB, STNK misalkan. Nah, itu ada zaman sekarang. Sehingga ya pengecualian seperti itu diperbolehkan. Tapi tadi syaratnya barang tersebut bukan lagi sebagai barang jaminan. BPKB-nya bukan sebagai barang apa? Jaminan. Ngaten nih Pak Ji? Difahami ya? Ada yang lain? Ya. Enggak ada ya? Ya. Kalau enggak ada ya mungkin kita cukupkan ya. Ada pembahasan tapi kayaknya waktunya ya tidak mencukupi. Kita cukupkan ya, semoga difahami. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.